ini saya persilakan Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih untuk saat teduh terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau sudah hadir ya Tuhan di sini ya Tuhan. Saat ini kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami Tuhan dari awal ibadah, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Layakan kami ya Tuhan, kuduskan kami untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Amin. Saat ini mari kita angkat pujian. Kalau kita tenang berada di sisi Bapa.
Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku membuka ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya dan akan jadi Nats pembimbing dalam Lukas 23 ayat yang ke-34, Yesus berkata, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu, ada sukacita hari ini? Amin. Jangan duduk dulu ya, kita harus semangat karena pagi ini kita akan menyambut Tuhan. Mari kita nyanyikan Sukacita Surga. Dapat rasakan kasih-Nya.
Silakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan doa syafaat. Pendoa syafaat dimohon mempersiapkan diri. Mari kita nyanyikan, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kita akan katakan, kita tidak ragu Tuhan dalam janji-janji-Mu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku ya Tuhan. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Kami datang Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk hari ini. Terima kasih karena kami boleh ada sampai hari ini. Kami tahu kami hidup hanya karena kasih karunia demi kasih karunia yang Kau beri atas kami. Terima kasih kami boleh melihat sekeliling kami, anak, istri, suami. Kami juga boleh melihat cucu kami, orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau bersatu hati sebagai satu kesatuan tubuh di GKMI Bandung Tuhan. Kami mau berdoa, kami mau menaikkan syafaat kami. Tuhan, kami membawa gereja ini ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur untuk tempat di mana Tuhan boleh menyediakan untuk kami bersekutu. Kami memberkati tempat ini. Biarlah lewat tempat ini berkat-berkat-Mu tercurah. Biarlah lewat ini orang-orang boleh mengalami kebebasan, orang-orang boleh mengalami kemerdekaan, orang-orang boleh mengalami sukacita. Tuhan, kami berdoa untuk gembala dan keluarga yang saat-saat ini kami tahu mereka pun sedang dalam pergumulan. Tuhan, kami percaya banyak cara ajaib yang Tuhan kerjakan untuk keluarga ini, dan kami mau terus percaya topangan tangan Tuhan pun ada buat mereka dalam mereka melakukan setiap fungsi mereka sebagai gembala, sebagai keluarga gembala di tempat ini.
Tuhan, Kau yang memampukan, Kau yang memberi kekuatan lebih untuk mereka menjalankan fungsi dan tanggung jawab mereka. Kau juga terus limpahkan kasih karunia-Mu untuk mereka. Mereka boleh sukacita meskipun menghadapi banyak pergumulan. Iman, kesetiaan mereka boleh terus Kau tambah-tambahkan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk Indonesia. Kami mengucap syukur karena sampai hari ini kami boleh melihat Engkau dengan setia menuntun, menolong bangsa kami, melewati waktu demi waktu, pergumulan demi pergumulan, sehingga bangsa kami masih ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau terus mengarahkan mata-Mu untuk bangsa kami. Kami mau memberkati setiap pemimpin kami, setiap kebijakan yang mereka ambil. Tuhan, biarlah Engkau terus bercampur tangan, berkarya dalam setiap pemikiran mereka. Orang-orang yang Kau tunjuk berada di atas untuk memimpin setiap kami, warga negara. Kiranya Engkau yang menuntun mereka, yang menolong mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk ibadah hari ini. Tuhan, kiranya sukacita itu ada di tengah-tengah ibadah hari ini. Dan kami berdoa terkhusus untuk Pak Saiful yang akan menyampaikan renungan hari ini. Ya Tuhan, kami tahu kami membutuhkan Engkau juga Pak Saiful hari ini, terlebih dalam dia menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, kiranya urapan-Mu ada untuknya. Dan segala yang sudah dia persiapkan Tuhan, kiranya boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kiranya berbicara bebas lewat dia. Tuhan, memakai dia Tuhan, agar apa yang Tuhan mau sampaikan untuk jemaat-Mu boleh tersampaikan dengan baik. Dan kami Tuhan, kami berdoa untuk kesiapan kami, hati kami saat kami menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami membuka hati kami sebagai wadah yang kosong yang siap diisi, untuk kami dibaharui lagi, untuk kami diteguhkan lagi, untuk kami dikuatkan lagi Tuhan. Dan kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap pelayan yang terlibat hari ini. Tuhan, biarlah roh yang menyala-nyala itu ada di setiap mereka. Mereka memuji dengan sepenuh hati, mereka memainkan alat musik dengan sepenuh hati, mereka melayani-Mu dengan segenap hati mereka. Mereka boleh percaya dan menaruh Engkau di dalam hatinya, sehingga pelayanan yang diberikan hari ini semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami, anggota tubuh kami yang sakit. Tuhan, kami mau mendoakan mereka di tengah segala hal yang mungkin sekarang mereka hadapi. Tuhan, kiranya iman mereka boleh terus teguh, mereka boleh melihat Allah. Kami berdoa Tuhan untuk hati mereka, biarlah mereka punya hati yang tidak menganggap bahwa Allah sedang menghukum mereka, tapi mereka boleh melihat bahwa Allah mereka adalah Allah yang gampang ditemui, Allah yang gampang dicari, Allah yang gampang diketuk pintunya. Tuhan, biarlah di saat mereka terbaring sakit, mereka boleh beroleh kekuatan baru, iman mereka boleh ditambahkan, dan mereka boleh melihat kemenangan demi kemenangan. Kami tahu Engkau pun rindu menyembuhkan mereka, Engkau pun rindu untuk melihat mereka kembali bersukacita, memuji memuliakan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, batu atau hal-hal yang mati yang lain, apalah gunanya Tuhan. Kami mengerti bahwa keberadaan kami jauh lebih berharga daripada mereka, kesembuhan mereka. Kami juga berdoa untuk anggota kami, tubuh kami yang lain yang mungkin sekarang ini sedang berduka cita. Tuhan, kami tahu Engkaulah sumber sukacita itu. Saat kami letih, lesu, berbeban berat, Engkau mengundang kami untuk datang, dan kami mau datang Tuhan. Kami berdoa untuk setiap mereka yang hari-hari ini sering meneteskan air mata. Kami mau berdoa untuk mereka Tuhan, biarlah sukacita itu melimpah atas mereka. Mereka boleh menyadari bahwa setiap hal yang terjadi atas hidup mereka semuanya mendatangkan kebaikan, karena kami percaya padamu, karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, ajari kami melihat bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup kami bukan terjadi begitu saja, tapi kami percaya semuanya karena Engkau mengendalikannya. Kami aman karena kami ada di dalam-Mu. Saat dunia
dikatakan sedang tidak baik-baik saja, tapi kami akan baik-baik saja karena kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah dan Juru Selamat dalam hidup kami. Dan biarlah ya Tuhan firman-Mu yang sebentar kami akan siapkan itu dapat menolong setiap kehidupan kami. Dan firman-Mu menuntun dalam kehidupan kami dari kesehari. Biarlah itu firman itu menjadikan sesuatu yang hidup. Dan kami diubahkan, kami dibenarkan. Terima kasih dan kami menyambut firman-Mu ini. Kiranya kuduskan dan sucikan setiap hati kami, agar kami dapat dimateraikan. Dan firman-Mu itu dapat menginsapkan kami, dapat menegur kami, dapat mengingatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih atas kesempatannya pada Bapak Gembala yang saat ini tidak bisa hadir karena ada tugas keluar kota. Terima kasih juga untuk para majelis yang sudah memberikan kesempatan untuk kami melayani di gereja GKMI Bandung ini. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang diberikan pada minggu kedua ini adalah kasih yang memerdekakan. Tema yang diberikan kepada saya adalah kasih yang memerdekakan. Jadi kita langsung saja kita buka di dalam Injil Lukas pasal 23 yang tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ini adalah perkataan Yesus sebelum dia mengatakan sudah selesai. Ini sesuatu yang luar biasa perkataan Yesus di sini, Bapak Ibu, bahwa ya Bapa ampunilah mereka. Kenapa Yesus mengatakan Bapa ampunilah mereka? Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah mereka tidak tahu kebenaran itu, atau mereka tidak pernah mendengar kebenaran itu, atau mereka tidak pernah mendengar, yaitu perkataan-perkataan Yesus ketika dia mengajar, ketika Yesus berkeliling. Mereka pun juga ada, tetapi kenapa Yesus mengatakan bahwa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu kebenaran, saudara-saudara. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka dari itu Yesus mengatakan demikian bukan berarti Yesus tidak pernah menyampaikan kebenaran itu kepada mereka, tetapi karena hati mereka yang memberontak dan tidak mau menyimpan dan tidak mau mendengar. Maka dari itu kebenaran belum sampai kepada mereka. Jadi kebenaran yang Yesus lakukan, yang Yesus perkatakan, yang Yesus sampaikan itu adalah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang kokoh, kebenaran yang sejati. Maka dari itu kebenaran yang sesungguhnya itu belum sampai kepada mereka yang menganiaya Yesus, saudara-saudara. Jadi ini adalah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita diminta mengampuni dan mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Memang di sini tidak jarang kita malah memberikan banyak alasan kenapa susah kita mengampuni, saudara-saudara, dan mengasihi orang itu. Ini bicara tentang pengampunan. Seharusnya itu adalah orang yang bersalah, adalah orang yang menganiaya Yesus yang datang kepada dia ketika Yesus disalibkan, saudara-saudara. Seharusnya mereka itu datang bahwa mereka melakukan perbuatan-perbuatan, yaitu di mana mereka telah mencaci maki, meludahi, melukai dan mencabuk dan sebagainya. Mereka yang berbuat salah. Tidak ada satupun kesalahan yang Yesus lakukan, saudara-saudara, terhadap mereka. Dan pengajaran-pengajarannya itu, tetapi mereka tidak mendengar, mereka tidak tahu kebenaran itu. Maka dari itu di sini mengatakan bahwa Yesus ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ini adalah sesuatu yang kebalik dengan dunia, dengan pengajaran-pengajaran dunia, saudara-saudara. Kalau dunia itu kita yang harus datang kepada orang ketika kita melakukan satu kesalahan, ya, ketika kita melakukan satu kesalahan kepada seseorang atau menyakiti atau mengecewakan seseorang,
Memang di dunia ini kita kebalik sebenarnya saudara-saudara. Kita datang kepada orang yang tidak bersalah. Kita bersalah datang kepada orang yang tidak bersalah. Tapi Yesus ini beda saudara-saudara. Yesus itu berdoa kepada Bapa, Bapa ampunilah mereka. Dia berdoa saudara-saudara. Jadi Yesus tidak menunggu mereka untuk datang kepada Yesus meminta maaf atas perbuatannya. Tetapi Yesus berdoa terlebih dahulu saudara-saudara. Untuk mengampuni mereka dia datang kepada Bapa. Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini sangat-sangat kebalik saudara-saudara, karena pengampunan itu adalah mujizat yang terakhir saudara-saudara. Ini sangat penting, kalau inilah kasih yang memerdekakan. Coba kalau Yesus ketika Yesus di atas kayu salib saudara-saudara, dia tidak mau mengampuni. Tidak ada cerita saudara-saudara bahwa kita ini adalah orang-orang percaya kepada Yesus saudara-saudara. Tidak ada cerita saudara-saudara. Maka dari itu ini adalah perkataan Yesus sebelum dia mengatakan sudah selesai. Dan ini adalah mujizat yang terakhir. Yesus merdeka saudara-saudara. Kematian Yesus di atas kayu salib, dia membenarkan kita, dia menguduskan kita, dia memerdekakan kita, dia mengampuni kita orang-orang yang berdosa. Dia menebus segala dosa dan perbuatan kita saudara-saudara. Maka dari itu jangan pernah menyanyiakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu. Nah, maka dari itu kalau kita melihat di sini salah satu perkataan terakhir Yesus di atas kayu salib ini, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, dari sini ini adalah doa yang sederhana saudara-saudara. Sebenarnya manusia bisa melakukan seperti itu atau mengatakan seperti itu. Kenapa? Seringkali kita sangat sulit sekali saudara-saudara. Ini Yesus memberikan satu teladan yang sederhana ketika Yesus dia di atas kayu salib dalam perkataan ini. Ini adalah dari doa Yesus yang sederhana ini kita bisa menarik satu pelajaran yang berharga saudara-saudara di sini. Nah, maka dari itu sini tentang pengampunan, maafkan orang yang menyakiti kita karena bisa jadi mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat saudara-saudara. Nah, di sini penting karena ketika kita mengasihi seseorang itu memang kita membutuhkan yang namanya sebuah pengorbanan yang luar biasa, yang menyakitkan saudara-saudara. Jadi untuk kasih yang memerdekakan itu tuh memang tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal atau tidak dipengaruhi oleh situasi, tidak dipengaruhi oleh keadaan. Kiri kanan mau ngomong apa, belakang mau ngomong apa, kalau kita benar-benar tergerak untuk membuka hati, belas kasihan kepada seseorang yang kita kasihi, tidak melihat kiri kanan atau belakang mau ngomong apa kayak tentang orang itu seringkali kita dipengaruhi oleh faktor eksternal, betul? Jangan, orang itu memang kelakuannya seperti itu. Jangan dikasihi, jangan menolong orang itu nggak benar kok. Orang itu nggak jujur kok. Orang itu memang banyak hal-hal yang tidak benar dalam hidup orang itu. Orang itu penipu, kamu jangan percaya dengan orang itu. Padahal hati kita ini sesungguhnya itu mengasihi, mau menolong orang itu, mau membantu orang itu. Dan kasih itu datangnya dari Tuhan saudara-saudara. Kalau kasih yang datangnya dari dunia, nah baru itu tadi. Kita bisa dipengaruhi dengan faktor eksternal. Maka itu kasih tidak memerdekakan kalau itu kita masih dipengaruhi oleh faktor eksternal atau situasi keadaan melihat seseorang itu saudara-saudara dari kesalahannya itu. Nah, di sini penting saudara-saudara, kasih yang memerdekakan itu. Ya kalau kita melihat sejarah saudara-saudara, Indonesia ini dijajah oleh kolonial Belanda. Ya. Maka dari itu oleh penjajahan Jepang. Itu mungkin kurang lebih sekitar 350 sampai 400 tahun. Dan ini menarik dengan kisah di mana bangsa Israel dijajah, saudara-saudara. Ketika bangsa Israel, ya, di situ dijajah kurang lebih sama seperti Indonesia mengalami penjajahan 350 sampai 400 tahun, tapi menurut catatan Alkitab itu di dalam kitab Ulangan itu bahwa bangsa Israel ada tanah Mesir itu 350 tahun saudara-saudara. Musa itu 80 tahun baru dia keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan itu. Nah, maka dari itu kalau bicara tentang sejarah memang cukup panjang saudara-saudara. Seringkali kita ini
hati kita, pikiran kita masih dipengaruhi saudara-saudara, masih diperbudak oleh hal-hal atau keinginan-keinginan duniawi. Maka dari itu ketika kita masih dijajah hidup kita oleh hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, saudara-saudara, kita tidak akan pernah merdeka. Maka dari itu untuk membuat sesuatu, hidup kita merdeka itu memang membutuhkan perjuangan. Indonesia aja benar-benar dia menumpahkan darah melalui para pahlawan-pahlawan. Tetapi ketika kita melihat saudara-saudara ada di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-38 mengatakan bahwa jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36, di situ adalah kebenaran yang memerdekakan. Kalau saya baca di sini mulai dari ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kalau kita benar-benar ada di dalam firman-Nya adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, maka dari itu jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata seperti ini, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita memang sudah dimerdekakan saudara-saudara. Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib dengan darah yang mahal yang tercurah itu. Tetapi kita masih membutuhkan perjuangan saudara-saudara, perlombaan, pertandingan di dunia ini. Jadi pertanyaannya, apakah kita sudah merdeka? Kita sudah dimerdekakan, tetapi pertanyaannya apakah kita sudah merdeka, saudara-saudara? Kalau kita sudah merdeka, merdeka dalam hal apa? Apakah kita sudah merdeka dalam hal mengasihi? Apakah kita sudah merdeka dalam hal mengampuni? Apakah kita sudah merdeka dalam hal yang lainnya, sesuatu yang baik, yang berkenan di hati Tuhan, saudara-saudara? Ini sesuatu yang sulit memang untuk mengasihi, untuk mengampuni itu, karena itu membutuhkan yang namanya sebuah pengorbanan yang menyakitkan, saudara-saudara. Contoh misalkan ada satu orang saja yang bapak ibu misalkan benar-benar itu tergerak orang untuk menolong orang itu, membantu orang itu. Mungkin dari kecil gitu ya, dari kecil, contoh misalkan dari kecil menyekolahkan anak itu. Tetapi setelah besar ya, mungkin udah kelas 6 SD dia masih nurut. Udah kelas 3 SMP dia masih nurut. Udah kelas 3 SMA baru dia mulai berubah, saudara-saudara. Mulai berubah gitu kan sikapnya, karakternya. Kenapa tidak seperti SD, SMP? Kamu nurut gitu ya. Tetapi setelah SMA mulai berubah, saudara-saudara. Apakah kita akan tetap menolong atau membantu atau mengasihi orang ini? Nah, seringkali kita ini dipengaruhi oleh keadaan. Karena ini orientasinya ke jiwa, saudara-saudara. Bicara tentang mengasihi itu adalah orientasinya ke jiwa. Satu jiwa pun juga itu adalah berharga. Karena semuanya orientasinya harus ke jiwa. Jiwa itu sangat berharga, saudara-saudara. Nah, maka dari itu begitu pula ketika kita mengasihi, itu pun juga adalah efeknya ke kita, ke jiwa kita, saudara-saudara. Apakah kita benar-benar atau sungguh-sungguh mengasihi orang tersebut? Itu memang sesuatu yang tidak mudah, saudara-saudara. Karena membutuhkan pengorbanan. Ketika Yesus dia mengajar, dia sudah melakukan sesuatu perbuatan yang baik, dia menolong, dia mengajar, dia melakukan satu mujizat yang luar biasa. Dia memberikan makan 5.000 orang, saudara-saudara. Kurang gimana perhatiannya, kepeduliannya, kasih sayangnya kepada orang-orang, kepada murid-muridnya, saudara-saudara. Kurang apa, saudara-saudara? Tetapi yang menarik adalah dari ke-12 murid itu, padahal dia sudah bersama-sama dengan Yesus, dia mengkhianati, saudara-saudara. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah,
Bisakah ketika ada dalam satu sekumpulan orang gitu kan, satu sekumpulan orang atau dalam komunitas, seseorang itu tiba-tiba, padahal orang itu baik, orang itu dekat begitu kan, melukai dan mengecewakan kita. Pertanyaan, bisa atau tidak? Sangat bisa, saudara-saudara. Karena murid Yesus pun juga demikian. Tetapi itu yang menarik adalah bagaimana kita cara meresponi dan menyikapi, saudara-saudara. Nah, ini yang paling penting adalah bagaimana cara menyikapi dan meresponi orang-orang tersebut. Dan ini sesuatu yang tidak mudah. Kalau kita mau merdeka, maka dari itu kasih itu yang harus memerdekakan kita, dan kebenaran itu yang harus memerdekakan kita, saudara-saudara. Kebenaran itu adalah memerdekakan kita. Maka dari itu ketika kita mengasihi, mengampuni, memang sakit, saudara-saudara. Pengennya orang itu tuh datang kepada kita gitu ya. Karena dia yang melakukan satu kesalahan, dia yang mengecewakan, dia yang menipu kita kok gitu. Nah, tetapi Yesus beda, saudara-saudara. Nah, kita mau ikut teladan siapa? Ini Yesus sudah memberikan satu teladan yang sempurna, teladan yang baik. Maka dari itu ini sesuatu yang sangat-sangat tidak mudah, saudara-saudara, untuk dilakukan. Karena saking sakitnya hati ini, saudara-saudara. Seringkali kita ini dijajah oleh kecemburuan gitu ya, diperbudak oleh oleh keterikatan, dijajah oleh hal-hal yang tidak diinginkan, saudara-saudara. Oleh kekecewaankah kita ya, oleh kecemburuan, oleh kepahitan, luka batin. Itu kalau sudah luka batin itu sulit sekali, saudara-saudara, untuk mengampuni orang itu. Maka dari itu jangan nunggu waktu. Memang seringkali manusia itu membutuhkan waktu untuk mengasihi orang, untuk mengampuni orang, untuk menolong orang. Seringkali kita mengulur-ulur waktu gitu ya. Kenapa? Ya karena mungkin melihat situasi atau kondisi terhadap orang itu atau dipengaruhi oleh faktor eksternal, saudara-saudara. Seringkali mengulur-ulur waktu, nanti dulu ada waktunya gitu kan. Biar tenang dulu gitu ya. Nah itu, tetapi Yesus dia langsung, saudara-saudara, dia berdoa. Maka dari itu ini adalah teladan yang sempurna yang Yesus lakukan. Teladan yang sempurna. Apakah kita mau mengikuti apa yang Yesus teladani kepada kita, saudara-saudara? Ini sesuatu yang luar biasa. Maka dari itu Yesus di atas kayu salib itu dia membenarkan kita, dia menguduskan kita, dia memerdekakan kita. Maukah kita merdeka, saudara-saudara? Merdeka dalam mengasihi. Itu sangat-sangat tidak mudah, saudara-saudara. Untuk melakukan satu perbuatan baik itu. Karena untuk melakukan satu perbuatan baik atau mengasihi seseorang itu membutuhkan yang namanya sebuah pengorbanan. Dan kasih itu, saudara-saudara, sangat menyakitkan. Sangat-sangat menyakitkan, saudara-saudara. Sama seperti apa yang Yesus lakukan. Dia kurang gimana, dia sudah melakukan satu kasih. Tindakannya sesuatu yang luar biasa. Tetapi harus diakhiri dengan kematian. Harus diakhiri dengan kayu palang. Dia harus mati di atas kayu salib, saudara-saudara. Kenapa ya, kok bisa ya? Kurang apa sih Yesus itu? Seringkali kita pun juga, kurang apa sih saya itu sama kamu? Kepedulian saya terhadap kamu, kasih sayang saya terhadap kamu, tetapi kenapa kamu begitu? Dikorbankan, saudara-saudara, Yesus. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kita siap, saudara-saudara? Kalau kita ingin mengalami kasih yang memerdekakan, maka dari itu kita harus siap. Karena itu adalah yang namanya adalah penderitaan itu seperti itu, menahan sesuatu penderitaan yang menyakitkan, saudara-saudara. Dan itu harus menanggung penderitaan itu supaya kita benar-benar merdeka. Memang itu sesuatu yang tidak mudah, saudara-saudara. Untuk melakukan sesuatu seperti itu tuh, apa yang Yesus lakukan. Dan ini cukup menarik perkataan Yesus itu. Nah, maka dari itu Indonesia dijajah 350 sampai 400 tahun baru dia merdeka. Diakhiri dengan 17 Agustus 1945, saudara-saudara. Indonesia merdeka. Ya seringkali memang kita, oh ya Indonesia sudah merdeka, tetapi menjadi pertanyaan, apakah kita sudah merdeka, saudara-saudara? Ya, kita sudah dimerdekakan, tapi kita benar, kita belum merdeka, kita masih membutuhkan perjuangan. Dalam mengasihi pun juga seringkali kita gagal, saudara-saudara. Dalam mengampuni orang pun juga kita seringkali gagal.
Aku sudah mengampuni orang itu, sudah 3 kali aku ampuni. Sedangkan Yesus mengajarkan kepada Petrus 70 kali 70 kali, saudara-saudara. Wow, itu sesuatu yang terus berlanjut, saudara-saudara. Nah, maka dari itu kita memang seringkali dijajah atau diperbudak dengan keterikatan atau kebiasaan-kebiasaan, saudara-saudara. Dan itu memang untuk melepaskan itu, apa kebiasaan-kebiasaan apa yang memperbudak diri kita ini? Kebiasaan-kebiasaan buruk apakah yang sulit untuk kita lepaskan, saudara-saudara? Saya pun demikian mengalami sesuatu hal yang tidak mudah untuk melepaskan sesuatu kebiasaan-kebiasaan. Apalagi pada waktu dulu sebelum saya bertobat, saudara-saudara. Bahkan sesudah saya mengenal Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu pun juga masih membutuhkan perjuangan untuk saya mengalami kemerdekaan secara rohani. Karena kemerdekaan secara rohani atau spiritual freedom ini memang itu adalah jauh lebih penting daripada kemerdekaan atau kemerdekaan secara merdeka secara ekonomi, merdeka secara hidup, tetapi kemerdekaan secara rohani ini adalah sifatnya kekal, saudara-saudara. Sifatnya kekal, itu yang perlu kita perjuangkan. Saya berapa kali mengalami sebuah kegagalan dalam hidup saya untuk mengiring Tuhan itu. Karena itu tidak mudah. Bagaimana saya harus melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk. Entah itu misalkan maaf kata rokok misalkan gitu. Itu enggak mudah, saudara-saudara. Membutuhkan perjuangan berapa tahun itu. Saya itu tiap hari gitu, mau lepas. Ada aja godaan gitu kan. Mau berhenti udah berkomitmen. Gitu, tapi komitmen itu membutuhkan yang namanya sebuah penderitaan dan perjuangan, saudara-saudara. Tidak cukup kita harus benar-benar merelakan. Berani nggak kita merelakan itu? Sesuatu apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan atau keterikatan-keterikatan. Bagaimana mungkin kita dapat merdeka kalau kita tidak melepaskan keterikatan-keterikatan itu, saudara-saudara? Bagaimana mungkin kita dapat merdeka kalau kita tidak berani mengasihi yang siap benar-benar menderita, saudara-saudara? Bagaimana mungkin kita dapat merdeka kalau kita tidak bisa mengampuni dan mengasihi seseorang? Maka dari itu ketika kita bicara tentang pengampunan, kalau kita tidak mau mengampuni, maka Bapa juga yang di sorga itu tidak akan mengampuni. Coba betapa ngerinya, saudara-saudara. Mujizat yang terakhir ini adalah pengampunan, saudara-saudara. Maka dari itu tidak mudah, saudara-saudara. Nah, tetapi kita bicara tentang kerendahan hati juga. Kalau kita benar-benar mau melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk atau keterikatan-keterikatan itu, atau belenggu-belenggu dosa, saudara-saudara. Nah, karena itu untuk melepaskan hal seperti itu yang membuat kita karena di sini mengatakan bahwa kita ini adalah hamba dosa, saudara-saudara. Ya, di sini mengatakan bahwa ayat yang ke-34 di dalam Injil Yohanes, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Setiap yang melakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan adalah hamba dosa. Ya, memang kita adalah hamba dosa. Tapi kita sudah mengalami pembebasan, kita sudah mengalami, yaitu kita sudah dimateraikan melalui darah Yesus yang tercurah, yang menguduskan setiap hati kita. Nah, kembali kepada tadi bahwa untuk mengalami kemerdekaan yang sejati itu membutuhkan sebuah perjuangan. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita, saudara-saudara. Dan ini sesuatu yang benar-benar kita menghabiskan tenaga, menghabiskan emosi, menghabiskan kesabaran mungkin di situ. Kemarin saya ke daerah Ciparai, ada rumah jemaat Sunda yang ambruk dan dia adalah seorang diri. Sudah tua, Bapak Ibu, sudah tua ya, ibu ini sudah tua, kurang lebih mungkin umurnya itu sekitar 80 tahun, mungkin lebih kayaknya. 80 tahun. Kemarin pulang dari gereja saya langsung ke Ciparai karena ada jemaat Sunda yang roboh, karena ini adalah jemaat yang dimana anak-anaknya itu tidak mempedulikan karena ibu ini karena mengiring Yesus, saudara-saudara, sehingga anak-anaknya itu membiarkan ibunya itu sendirian di rumah gubuk, saudara-saudara. Nah, ketika ada berita seperti itu, ya saya sebagai saudara seiman begitu kan, ya hati ini terintih gitu kan, pengen membantu, tapi apa yang harus saya bantu? Apa yang harus saya perjuangkan?
Tidak cukup gitu kan dengan doa, saudara-saudara. Dan saya bergegas ke sana, saudara-saudara. Saya bergegas ke sana dan rumahnya ambruk gitu. Ambruk, saudara-saudara, rumahnya itu. Karena ambruk itu bukan karena angin, tetapi memang karena rumah itu sudah rapuh. Udah kurang lebih sekitar 50 tahun rumah itu di situ, karena dari bambu-bambu kayak gitu, dari bilik-bilik kayak gitu. Nah, maka dari itu singkat cerita, saudara-saudara, ibu itu ketika saya ke sana, ya tidak lama kemudian saya datang ke sana, saya langsung tidak banyak ngomong gitu ya. Tidak banyak ngomong, dan singkat cerita udah saya langsung belanja ke material, saudara-saudara. Belanja ke material, saya langsung ajak teman saya di sana, yuk kita langsung belanja. Belanjakan supaya itu terbangun kembali. Ya untuk renovasi apalagi rumah yang ambruk kan tidak cukup 5-10 juta, saudara-saudara, gitu. Nah, tapi orientasinya itu kembali kepada jiwa. Jadi apa yang saya korbankan, entah itu uang 10 juta, 20 juta, belum ada apa-apanya di hadapan Yesus itu, saudara-saudara. Dibanding pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Kita yang diperbudak oleh dosa, kita diperdekakan, saudara-saudara. Kita ditebus, kita dibenarkan, kita diselamatkan. Jadi apa yang kita lakukan, seberapapun yang kita berikan kepada orang itu belum ada apa-apanya di hadapan Yesus, tidak seberapa dibanding penderitaan Yesus di atas kayu salib, dibanding kematian Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Maka dari itu, masih adakah kasih di dalam diri kita untuk memberikan pertolongan kepada orang, untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Bukan orang itu yang datang kepada kita, tetapi kita melihat teladan Yesus. Yang Yesus lakukan, dia berdoa kepada Yesus, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, apakah kita mau melakukan seperti apa yang Yesus lakukan, saudara-saudara? Apakah kita mampu apa yang Yesus lakukan kepada kita, saudara-saudara, melakukan sesuatu tindakan yang tidak banyak ngomong, saudara-saudara? Dan dia tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Di situ ada murid-muridnya. Mungkin murid-muridnya berkata, Yesus, kenapa engkau melakukan perbuatan itu? Kenapa engkau mengampuni orang yang bersalah? Kenapa engkau mengampuni orang yang melukai? Kenapa mengampuni orang yang menganiaya engkau? Mungkin murid-muridnya itu mungkin kecewa, kenapa engkau melakukan seperti itu? Berkata seperti itu. Dia sudah melukai engkau, jangan ampuni, jangan kasih, biarkanlah mereka masuk neraka. Biarlah mereka itu masuk jurang. Biarlah mereka menuai apa yang dia tabur. Itu bukan tugas kita, saudara-saudara. Tugas kita adalah mengasihi. Setuju? Tugas kita adalah mengampuni. Karena orientasinya semuanya itu ke jiwa, saudara-saudara. Coba kalau ketika kita melihat orang yang sudah hancur hidupnya gitu ya, maaf gitu ya. Seringkali kan gereja ini seringkali membiarkan orang-orang yang sudah hancur hidupnya itu. Kenapa tidak dirangkul kembali? Orang ini misalkan sudah jatuh dalam dosa apa? Dosa seks misalkan gitu kan. Atau apalah gitu kan, atau pencabulan dan sebagainya lah begitu kan. Keterikatan-keterikatan itu. Seringkali kita ini hanya ngomongin aja begitu kan. Kenapa tidak merangkul orang itu? Orang itu kan dekat dengan kita, gitu. Nah, saya beberapa kasus ada di sekeliling saya pun juga demikian. Orang lain membiarkan, tapi saya rangkul supaya orang ini, karena orang ini sudah diselamatkan, sudah dibenarkan, udah tahu kebenaran dan kebenaran itu sudah diterima olehnya. Maka dari itu dirangkul kembali, bangkit dan semangat lagi untuk melayani. Biarkan, jangan melihat ke belakang, saya bilang jangan melihat apa yang sudah kamu lakukan. Bangkit hidupmu itu. Dan itu memang tidak mudah, saudara-saudara, untuk menerima itu. Rasanya pengen gitu kan. Ngomongin itu sangat mudah, saudara-saudara ya. Gitu kan. Ngomongin itu sangat-sangat mudah gitu kan. Tetapi untuk menerima orang yang memang situasi kondisinya, karakternya, hidupnya seperti itu sangatlah tidak mudah. Nah, kita ini belum merdeka, saudara-saudara, kalau kita masih melihat gitu kan, karakter orang itu, kelemahan orang itu, kekurangan orang itu. Kalau kita belum bisa menerima, saudara-saudara, kita belum merdeka, saudara-saudara. Belum merdeka apa? Belum merdeka mengasihi. Maka dari itu kasih yang memerdekakan itu kita harus bisa menerima semuanya itu. Rela berkorban, saudara-saudara. Yesus dikorbankan, udah melakukan perbuatan baik.
Maka dari itu siapkah kita berkorban? Bahkan dikorbankan saudara-saudara. Udah berkorban, dikorbankan lagi. Coba. Wah, itu sangat-sangat menyakitkan. Loh, aku ini tuh gak salah. Apa yang saya lakukan itu gak salah. Kurang apa saya itu sama kamu gitu kan. Loh, kenapa kau berani-beraninya melukai hatiku? Nah, seringkali seperti itu saudara-saudara. Tapi kasih yang memerdekakan itu adalah yang terus berlanjut, saudara-saudara, terus berlarut. Ya, berlanjut terus sampai benar-benar orang yang kita kasih itu berubah, bertumbuh. Maka dari itu itulah yang disebut, yang dinamakan adalah buah itu tetap tinggal, saudara-saudara. Buah itu tetap tinggal walaupun kita tersakiti, walaupun kita ternodai, walaupun kita dikecewain, walaupun nama baikku itu tercemar dan sebagainya. Aku mau akan tetap mengiring engkau dan aku akan tetap mataku tertuju kepada Yesus. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Mataku tertuju kepada Yesus. Maka dari itu saudara-saudara, untuk melakukan hal ini memang tidak mudah. Gitu. Nah, maka dari itu mari kita sama-sama untuk belajar mengampuni, mengasihi, menolong, membantu dengan tidak melihat situasi, kondisi atau tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal, saudara-saudara. Ketika saya ke Ciparai itu saya tidak lama, tadi saya ceritakan, nggak lama. Ada yang tergerak, saudara-saudara. Langsung saya dibelanjain, nggak banyak omong, gitu. Karena melihat situasi itu, kondisi itu tergerak hati, langsung. Oh, nanti ya, saya berdoa dulu, gitu ya. Aduh, saudara-saudara, kalau kita sudah tergerak ini jangan, saudara-saudara, jangan menunggu dulu nanti berdoa. Wah, ternyata ada orang mengatakan, jangan, biarkanlah orang itu, nggak apa-apa, rumahnya rubuh juga. Lagian kekristenannya nggak benar, misalkan begitu, saudara-saudara. Kekristenannya itu nggak benar, udah, jangan biarkan aja. Nah, itu faktor eksternal ini, ya, faktor. Nah, seringkali seperti itu. Nah, berarti kita tidak mempunyai hati kepada jiwa itu. Tidak berorientasi kepada jiwa itu. Kita dipanggil, saudara-saudara, bukan hanya untuk datang, melainkan pergi, memberitakan kabar baik, untuk menolong orang itu supaya orang itu benar-benar dapat diselamatkan, saudara-saudara. Kita dipanggil oleh Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan itu untuk menjadi keluarga Allah, saudara-saudara. Untuk melayani Tuhan, saudara-saudara. Kita dipanggil untuk tujuan sebuah misi. Maka dari itu misi ini, saudara-saudara, yang harus terus melakukan, karena misi itu adalah sesuatu yang dimana yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dia datang ke dunia ini adalah dengan tujuan misi. Semua orientasinya ke sana, saudara-saudara. Saudara mau melakukan apa, pokoknya orientasinya itu harus ke jiwa. Satu jiwa betapa berharganya, saudara-saudara. Maka dari itu orang itu pun juga sangat senang, saudara-saudara. Ibu itu sangat senang gitu loh. Saya tidak cukup dekat dengan ibu ini. Memang sudah berapa kali saya mungkin ketemu gitu kan, hanya sekedar tahu saja. Tetapi saya memang tidak mengenal secara pribadi dengan ibu ini. Saya tidak mengenal secara pribadi. Tetapi oleh karena tergerak oleh belas kasihan, saudara-saudara. Maka dari itu saya harus melakukan satu tindakan. Karena ini pas lagi saya dikasih tema kasih yang memerdekakan, saudara-saudara. Dan itu memang sebelum Pak Alvin memberikan itu tuh banyak ujian-ujian gitu kan tentang kasih. Setelah dikasih ini lebih banyak lagi gitu kan. Yaitu orang-orang gitu kan, aduh bagaimana ini. Tapi ini saya ingat dengan tema yang diberikan Pak Alvin ini kepada saya. Saya harus mempraktekkan terlebih dahulu, saudara-saudara. Nah, maka dari itu dalam seminggu ini saya melakukan ke lapangan itu, saudara-saudara. Di lapangan ya tanya istri saya gitu kan, saya sampai kadang-kadang pulang sampai larut malam ya, karena semuanya orientasinya ke jiwa gitu kan. Nah itu, jadi tidak melihat ya, kalau mau saya ceritakan tentang itu, saudara-saudara, banyak hal, saudara-saudara, banyak hal yang saya lakukan, tetapi saya tidak untuk gembar-gembor sini sana, tapi saya melihat Tuhan, saudara-saudara. Nah, maka dari itu saya bersyukur di tengah-tengah pergumulan saya, saudara-saudara. Suatu ketika gitu kan, beberapa minggu yang lalu ada orang tergerak gitu ya.
Jadi tujuannya orang ini tuh menolong saya, begitu tujuannya menolong saya mau membantu saya. Tetapi secara tidak sadar justru saya mencatat orang-orang ini adalah para hamba-hamba Tuhan yang ada di desa-desa ini, sedangkan saya tidak tercatat nama saya sendiri, saudara-saudara. Tujuannya orang ini tuh tujuannya mau menolong saya, mau membantu saya gitu kan, untuk apa yang menjadi kegiatan-kegiatan pelayanan di lapangan itu. Tetapi saya justru fokus kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di desa-desa, sedangkan nama saya tidak tercatat gitu loh. Nah, tapi ini menarik saudara-saudara. Jadi kita ini memang harus penting juga untuk memperhatikan orang lain dibandingkan kepentingan kita. Saya banyak pergumulan, saudara-saudara. Tetapi saya belajar untuk mementingkan orang lain terlebih dahulu, bukan mementingkan kita. Karena apa yang ketika kita mementingkan orang lain, itu adalah kepentingannya Tuhan, bukan kepentingan kita, saudara-saudara. Bisa terima ya saudara-saudara ya? Ketika kita benar-benar adalah mengasihi orang, kita mempedulikan orang, kita memperhatikan orang, jadikanlah itu menjadi kepentingan Tuhan, bukan kepentingan kita. Contoh misalkan ini saya banyak pergumulan, maaf gitu kan. Nah, saya ngambil rumah, dan rumah itu kan harus saya bayar tiap bulan, begitu. Nah, tetapi ketika ada satu situasi, kondisi yang memang itu harus perlu dan ditolong gitu kan. Nah, itu memang sangat sulit saudara-saudara, saya juga sedang membutuhkan. Tetapi saya itu kembali kepada bahwa itu adalah kepentingan Tuhan, jauh lebih butuh mungkin daripada saya. Orang itu mungkin butuhnya saat itu, mungkin saya 3 hari kemudian atau seminggu yang akan datang baru saya yang saya butuhkan itu. Tapi orang ini benar-benar butuh saat ini. Bagaimana tindakan kita saudara-saudara? Kalau kita menjadi seorang murid Yesus, menjadi seorang murid Kristus saudara-saudara, maka dari itu tindakan apa yang harus kita lakukan ketika melihat orang yang seperti itu atau situasinya atau kondisinya? Kalau kita seorang murid Yesus, maka tindakan apa yang harus kita lakukan ketika orang mengecewakan kita, ketika orang melukai kita, ketika orang menyakiti kita? Tindakan apa yang harus kita lakukan kalau kita benar-benar kita merasakan dan kita mengakui bahwa kita adalah muridnya Yesus, saudara-saudara yang telah dimerdekakan? Bagaimana tindakan kita? Maukah kita melakukan seperti itu dengan tidak melihat ke kiri ke kanan atau tidak menyimpan sesuatu? Nah, maka dari itu mari kita sama-sama untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebenarnya simpel. Ya, dalam Tuhan itu enggak terlalu banyak ribet gitu kan. Hanya 3, yaitu mengenal dan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Mengenal dan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, saudara-saudara. Lakukan. Dengan apa? Dengan kerelaan hati. Dan itu untuk melepaskan hak itu memang sangatlah tidak mudah untuk menjadi murid itu. Sangat-sangat tidak mudah. Seperti anak muda itu ketika Yesus menyuruh untuk menjual harta kekayaannya itu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, saudara-saudara. Lalu ikutlah aku. Maka menangislah dengan sedih orang itu karena dia tidak rela, saudara-saudara. Tidak rela untuk menjual harta kekayaan yang begitu banyaknya. Sedangkan dia menginginkan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, saudara-saudara. Tetapi dia tidak mau meninggalkan semuanya, tidak mau melepaskan itu. Orang ini akhirnya tidak merdeka, saudara-saudara. Nah, maka dari itu bagaimana mungkin kita dapat merdeka kalau kita masih terikat dengan hal-hal seperti itu atau mempertahankan hak apa yang menjadi kenyamanan kita, saudara-saudara. Nah, maka dari itu sangatlah tidak mudah. Dalam keluarga saya, dalam rumah tangga, tidak mudah, ada aja gitu loh. Tapi bagaimana, yaitu kita dalam hal mengiring Tuhan itu dalam hal kesetiaan. Setia melayani, setia mengasihi, setia membantu, setia menolong orang lain, saudara-saudara. Bagaimana tindakan kita ketika kita melihat orang di jalanan begitu ya. Nah, memang seringkali kita ini kan melihat ya, itu nggak ada kerjaannya, minta-minta toh gitu ya. Saudara nggak bakalan jadi memberi atau mengasihi. Gitu. Misalkan contoh di jalan ada seorang pengemis atau pengamen gitu ya. Nggak ada salahnya sebenarnya saudara-saudara, nggak ada ruginya ketika kita ngasih hanya 500 perak saja gitu kan, atau tukang parkir gitu ya, gitu, atau misalkan di jalanan lah begitu pengamen.
Enggak ada ruginya sebenarnya kalau kita ngasih 500 perak atau 1.000, kita punya uang 10 juta, tidak membuat kita sengsara, saudara-saudara. Jangan melihat situasi atau kondisi atau kelakuan atau sikap orang itu atau pekerjaan orang itu mungkin hanya begitu saja. Jangan, kita tidak jadi, saudara-saudara, kita tidak akan jadi untuk memberi atau menolong atau mengasihi orang itu, saudara-saudara, kalau kita masih dipengaruhi dengan faktor-faktor seperti itu, saudara-saudara. Berilah, maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, maka itu akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Ribaanmu itu adalah pangkuanmu, dicurahkan air sampai lumber, berkat sampai lumber, saudara-saudara, tak tertampung. Nah, maka dari itu, saudara-saudara, ini yang cukup menarik adalah orang-orang yang dimana adalah yang membangun satu kemitraan dengan saya ini adalah orang-orang yang tidak kenal gitu kan, orang mukanya juga nggak tahu gitu ya, ada aja begitu. Nah, itulah ketika kita melayani dengan setia, begitupun juga di gereja, saudara-saudara. Kalau kita melayani di gereja masih mungkin ada persaingan, misalkan begitu, ada persaingan, kita melayani di gereja masih kecewa, kita melayani di gereja masih tersinggung, melayani di gereja masih kecewa gitu kan, mudah menyimpan sesuatu. Maaf saudara-saudara, itu bukan melayani Tuhan. Maaf, itu melayani diri sendiri. Melayani Tuhan itu harus siap menderita, kan namanya juga menderita gitu kan, harus siap menderita. Walaupun aku tersakiti, aku tetap akan setia melayani engkau. Walaupun aku dikecewain, aku akan tetap, karena aku ingin tetap terus memandang engkau. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Nah gitu, walaupun hatiku tersakiti, walaupun aku ternodai, walaupun aku dikecewain, aku akan tetap melayani engkau karena pertolonganku ialah dari Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara. Amin. Maka dari itu firman pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampunilah segala dosa dan perbuatan kami, kekilafan kami, kemunafikan kami, kebohongan kami, ketersinggungan kami, kemarahan kami. Begitu banyak kami mungkin ya Tuhan menyimpan sesuatu, menyimpan kebencian, menyimpan kekecewaan, sehingga kami gagal dalam hal mengasihi, sehingga kami gagal dalam hal mengampuni. Sedangkan Engkau Tuhan sudah memberikan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang merdeka. Mampukan kami ya Tuhan untuk mengasihi, mengampuni, menolong orang lain, dengan tidak memandang situasi, kondisi, dan faktor eksternal, tetapi kami mau memandang kepada Tuhan, sehingga kasih itu tidak gagal. Terima kasih Bapak, firman ini sangat menegur kami, sangat mengokohkan kami, menginsapkan kami, mengingatkan kami, sehingga kami ya Tuhan mampukan kami untuk melakukannya, sama seperti apa yang Yesus sudah berikan, satu keteladanan yang sempurna, sehingga kasih itu menjadi sempurna, walaupun itu tidak mudah untuk melakukan sesuatu itu ya Tuhan. Tetapi kami tahu bahwa Engkau punya cara ya Tuhan, dengan 1000 cara, bahkan caramu tak terbatas ya Tuhan, untuk menolong kami, untuk menguatkan kami, untuk memampukan kami, sehingga kasih itu dapat memerdekakan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Saifullah untuk firman-Nya hari ini. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saya undang Bapak Ibu yang bertugas untuk maju ke depan. Sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik, mari kita bersama-sama berdoa
untuk persembahannya. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini ya Tuhan, yang sudah sangat menguatkan kami ya Tuhan, dan mengajarkan kami banyak hal ya Tuhan. Kiranya firman hari ini bisa menjadi rema Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan terbaik kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan, persembahan ini bisa menjadi perpanjangan Allah Tuhan untuk memajukan gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sambil kantong persembahan diedarkan, saya undang koordinator majelis untuk menyampaikan warta. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih untuk Bang Ipul atas pelayanan firman pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Pak Ipul. Ada yang pertama kali baru hadir di tempat ini, yang pertama ibadah di tempat ini. Semuanya jemaat yang setia, puji Tuhan. Mohon perhatian, ada beberapa warta yang harus disampaikan pada pagi hari ini. Warta 14 Agustus 2022. Yang pertama, hari ini Minggu 14 April 2022 Bapak Pendeta Elpren sedang melayani KKR retreat di Pemuda Remaja GKMI Immanuel di Puncak Bogor. Acara diadakan pada tanggal kemarin sampai hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Yang kedua, telah dibuka kembali kelas katekisasi baptis atau CD dengan syarat umur minimal 14 tahun. Pendaftaran bisa menghubungi Bapak Pendeta Elfren atau majelis atau TU. Yang ketiga, sekolah minggu Komisi Anak akan mengadakan basar hari Minggu 4 September 2022 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Akan ada game, hadiah, pos makanan dan lain-lain. Jangan lupa kumpulkan kupon sebanyak-banyaknya. Dengan rajin sekolah minggu ya. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Yang berikutnya, Komisi Perempuan. Shalom ibu-ibu terkasih dalam Tuhan. Ayo gabung dalam ibadah Komisi Perempuan merayakan Hari Kemerdekaan RI ke-77. Hari tanggal Jumat 26 Agustus 2022 jam 10 sampai selesai, tempat GKMI Bandung. Ayo ibu-ibu, mari kita merayakan HUT negara kita tercinta ini. Ada lomba dan game loh, seru. Dan partisipasi, catat tanggalnya ya ibu-ibu, sampai ketemu. Oke, yang berikutnya, selamat ulang tahun Saudari Elsiana Tanuel 14 Agustus, Saudara Mika Firmansah 16 Agustus, Bapak Resbin Tumagor 20 Agustus. Yang berikutnya, berdasarkan proses pemilihan penatua dan diaken periode 2022-2025 dan atas kesediaan yang bersangkutan, maka kami memutuskan nama penatua dan diaken sebagai berikut. Yang pertama, penatua Bapak Agus Rianto, yang kedua Bapak Bukit Mas Sihaan, yang ketiga Pak Haryonoko, yang keempat Pak Ujang Jeni Saifullah. Yang berikutnya yang diaken, dan yang satu Daniel Agustian, Ninik Wahyuni, Tafa Gahu, Oscar Simon Wiharjaya ya, Ruth Suljani, Bapak Suhendrik Arisanto. Yang ketujuh Ibu Valentina Sri Dinasari. Yang kedelapan Budi Bekti. Apabila tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka penatua dan diaken baru akan dilantik pada Oktober 2022. Ya, sekian warta. Tuhan Yesus memberkati. Baik, selanjutnya kita akan memasuki doa berkat.
berdiri, kita akhirin ibadah pada pagi hari ini. Terimalah berkat Tuhan dan angkatlah tanganmu. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti ibadah selesai, silakan saat teduh. Amin, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.